Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pipi Tiara. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Etika Manajemen dengan Ibu dosen Yuliana Afifa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang membangun komunikasi yang efektif dalam organisasi. Setiap manusia sudah pasti akan melakukan kegiatan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika berorganisasi. Bahkan komunikasi menjadi hal penting dalam interaksi orang-orang yang ada di suatu perusahaan atau organisasi. Dengan komunikasi yang baik dan efektif, tujuan akan lebih mungkin tercapai. Di sini saya akan menjelaskan apa itu komunikasi efektif. Komunikasi efektif bukan hanya sekedar berbicara antara satu orang dengan orang lainnya. Lebih dari itu, komunikasi ini menjadi proses pertukaran pemikiran, informasi, pengetahuan, dan ide. Jadi, komunikasi disajikan dengan cara yang paling dipahami oleh penerima sehingga tujuan dapat terpenuhi sebaik mungkin. Itulah kenapa komunikasi efektif sangat penting bagi organisasi manapun, sebab dapat membantu dalam pengembangan produk, manajemen karyawan, hingga hubungan pelanggan. Bahkan komunikasi yang efektif bisa membantu pada hampir setiap aspek operasi bisnis perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan atau memberi cara menciptakan komunikasi yang efektif dalam organisasi. Yang pertama, lakukan komunikasi langsung. Perkembangan teknologi yang begitu pesat memang dapat memudahkan manusia dalam berkomunikasi. Lantaran sudah ada banyak media online yang bisa dimanfaatkan untuk menghubungkan antara orang satu dengan orang lainnya tanpa perlu bertemu secara langsung. Sehingga teknologi seperti itu tentunya sangat memudahkan masyarakat dalam bekerja. Akan tetapi, untuk menciptakan komunikasi yang efektif, Anda tetap perlu melakukan komunikasi langsung atau secara tatap muka. Jika memang bisa bertemu secara face to face, maka lebih baik berkomunikasi dilakukan dengan cara tersebut untuk meminimalisir risiko salah paham. Jika ada yang tidak dimengerti pun akan lebih mudah menanyakannya secara langsung. Yang kedua, siap menjadi pendengar. Cara membangun komunikasi yang efektif dalam organisasi yaitu dengan siap menjadi pendengar. Karena dengan begitu Anda akan lebih mudah memahami perspektif orang lain, baik Anda berada pada jabatan pemimpin maupun karyawan biasa. Fokus mendengarkan dan menjadi pendengar aktif adalah hal yang perlu diadopsi. Yang ketiga, berikan umpan balik. Setelah menjadi pendengar yang baik, jangan lupa untuk memberikan umpan balik. Khususnya jika Anda adalah pemimpin organisasi atau pendapat tugas untuk memimpin sebuah tim. Sebab anggota Anda tidak akan mengetahui mengenai kinerja yang telah mereka lakukan tanpa adanya umpan balik, sehingga mereka pun akan berjalan tanpa arah. Yang keempat, menghargai pendapat yang berbeda. Setiap insan manusia adalah pribadi yang unik dengan karakter berbeda-beda. Sehingga cara membangun komunikasi yang efektif dalam organisasi adalah dengan menghargai pendapat lawan bicara. Pasalnya, pendapat Anda ada kalanya akan berbeda dengan orang lain, dan ini adalah hal yang lumrah. Yang penting adalah bagaimana agar perbedaan ini tidak sampai menimbulkan konflik atau perselisihan. Yang kelima, bersikap friendly. Siapa yang tidak suka jika mendapat sikap ramah dan bersahabat dari orang lain? Tentu siapapun menyukainya.
Sehingga Anda perlu mengadopsi sikap tersebut untuk menciptakan komunikasi yang efektif. Friendly di sini bukan berarti sok kenal dan sok dekat dengan siapa saja, tetapi lebih ke bersifat positif pada siapapun, baik itu rekan kerja, atasan maupun bawahan. Yang keenam, selalu update untuk menyesuaikan diri. Untuk menciptakan komunikasi yang berjalan lancar, jangan lupa untuk selalu update dengan informasi-informasi yang baru yang muncul di organisasi. Dengan begitu, nantinya Anda pun bisa lebih cepat menyesuaikan diri. Karena jika tidak update, Anda mungkin bisa terlambat merespon dan mempengaruhi kinerja. Yang ketujuh, komunikasi dengan jelas agar orang yang mendengar Anda tidak mendapat informasi multitafsir. Pastikan Anda menyampaikan pesan dengan sejelas mungkin. Gunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh orang lain. Pakailah kalimat yang ringkas dan tidak bertele-tele sehingga pesan yang ingin disampaikan dapat ditangkap dengan baik. Yang kedelapan, buat komunikasi yang terbuka atau open-minded. Open-minded adalah kunci dari cara membangun komunikasi yang efektif dalam organisasi. Dengan begitu, Anda bisa memahami sebuah feedback yang muncul dan mengetahui apa yang harus dilakukan selanjutnya. Pasalnya, tidak semua feedback yang Anda terima dan komunikasi dengan orang lain akan berakhir menyenangkan. Terkadang ada pula yang tidak sesuai harapan. Adapun manfaat komunikasi efektif dalam organisasi, seperti yang sudah disinggung secara singkat di atas, sebelumnya yang sudah saya sampaikan, bahwa komunikasi efektif dapat membantu pada hampir setiap aspek bisnis, sehingga menerapkannya di organisasi tentunya menghadirkan banyak manfaat. Bisa dibilang bahwa komunikasi yang baik adalah kunci untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Adapun beberapa manfaat yang akan diberikan antara lain meningkatkan produktivitas organisasi, membentuk suasana kerja yang profesional dan kondusif, membantu mengembangkan potensi yang ada pada setiap diri karyawan, serta mengatasi dan menghindari konflik. Itulah kenapa cara membangun komunikasi yang efektif dalam organisasi penting untuk diperhatikan. Demikian cara menciptakan komunikasi efektif dalam satu organisasi. Adanya komunikasi yang efektif ini akan menghadirkan banyak manfaat bagi karyawan maupun perusahaan itu sendiri. Menerapkannya mungkin tidak semudah yang terlihat, namun jangan pernah berhenti belajar dan meningkatkan kapasitas diri.